Kita semua sejak kecil dididik dan diprogram untuk menjadi orang pintar. Kita didorong untuk tampil percaya diri, selalu tahu jawaban, menghindari kesalahan, dan sebisa mungkin tidak pernah terlihat kebingungan atau bodoh di hadapan publik, di hadapan rekan kerja, apalagi di hadapan atasan atau orang yang kita kagumi. Pola pikir inilah ironisnya yang menjadi benteng pertahanan paling kuat, paling kokoh, dan paling menyesatkan yang tanpa sadar kita bangun di sekitar potensi perkembangan diri kita sendiri. Kita menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk mempertahankan citra kepintaran sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa di balik citra yang kita pertahankan itu justru terjadi stagnasi, kemandekan, dan kelambanan dalam proses pembelajaran sejati. Ketakutan akan label bodoh telah menjadi fobia kolektif yang menghambat kita untuk mengambil risiko, mencoba hal baru, atau bahkan sekadar mengajukan pertanyaan yang paling fundamental yang bisa membuka kunci pemahaman mendalam. Hari ini, kita akan membongkar paradoks tersebut, menyelami kedalaman psikologi perkembangan diri, dan menemukan 3 mindset, 3 cara berpikir yang sepintas selalu terlihat sederhana, naif, atau bahkan bodoh, tetapi merupakan rahasia utama dari mereka yang mampu bertumbuh, berinovasi, dan bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Bahkan ketika mereka berada di lingkungan yang sangat kompetitif dan menuntut. Siapkan diri Anda untuk menantang semua asumsi tentang apa arti sebenarnya dari kepintaran, karena kita akan belajar bagaimana merangkul kebodohan yang strategis demi kesuksesan yang otentik dan berkelanjutan. Mindset pertama yang harus kita adopsi adalah keberanian untuk tidak malu, bahkan secara aktif mencari kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang paling mendasar, hal-hal yang oleh kebanyakan orang dianggap terlalu primitif, terlalu elementer, atau terlalu sepele untuk dipertanyakan oleh seseorang di level Anda. Ini adalah manifestasi dari konsep filosofis Zen yang dikenal sebagai Shoshin atau The Beginner's Mind, sebuah keadaan pikiran yang ditandai dengan kerendahan hati dan tidak adanya praduga. Bahkan ketika seseorang telah mencapai tingkat kemahiran yang tinggi, seseorang yang mengadopsi pola pikir ini memahami bahwa pengetahuan yang dangkal atau pemahaman yang dibangun di atas asumsi yang lemah jauh lebih berbahaya daripada ketidaktahuan total yang diakui secara jujur. Dalam lingkungan profesional atau akademis, kita sering melihat fenomena di mana seseorang, katakanlah seorang manajer baru atau seorang mahasiswa pasca sarjana yang seharusnya bertanya tentang prinsip dasar sistem atau terminologi spesifik, memilih untuk diam. Mereka takut bahwa dengan bertanya, mereka akan membuka diri pada penilaian negatif, bahwa mereka tidak kompeten, bahwa mereka tidak layak berada di posisi tersebut, atau bahwa mereka membuang waktu orang lain dengan hal-hal yang seharusnya sudah mereka kuasai. Ketakutan ini yang berakar pada ego dan harga diri menciptakan lubang pengetahuan yang semakin lama semakin besar. Sebaliknya, orang yang memilih untuk terlihat bodoh di awal, orang yang dengan berani mengatakan, "Maaf, saya tahu ini mungkin pertanyaan bodoh, tapi bisakah Anda jelaskan kembali mengapa kita melakukan langkah A sebelum langkah B?" adalah orang yang sedang membangun fondasi pemahaman yang tahan gempa. Mereka mengisi semua celah, mengklarifikasi ambiguitas, dan memastikan bahwa setiap langkah pengetahuan mereka berdiri di atas dasar yang padat. Ini memungkinkan mereka untuk pada akhirnya melampaui rekan-rekan mereka yang terlalu pintar untuk bertanya, karena ketika tantangan yang kompleks muncul, mereka memiliki pemahaman fundamental yang tidak dimiliki oleh orang lain yang terpaksa hanya mengandalkan hafalan atau pengetahuan permukaan. Kekuatan dari kerendahan hati intelektual ini tidak hanya berdampak pada kecepatan belajar, tetapi juga pada kapasitas inovasi. Ketika seseorang terlalu terbebani oleh pengetahuan yang sudah ada atau yang mereka anggap mereka ketahui, pikiran mereka cenderung menjadi kaku dan terstruktur dalam batas-batas paradigma yang sudah mapan. Mereka kesulitan melihat solusi di luar kotak karena kotak itu sendiri terasa begitu akrab dan benar.
Sebaliknya, orang yang mengajukan pertanyaan mendasar seperti anak kecil yang bertanya, "Mengapa langit biru?" secara tidak sengaja dapat menantang asumsi dasar dari sebuah industri atau bidang ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, di dunia teknologi, banyak inovasi disruptif tidak datang dari ahli domain yang sudah lama bekerja, melainkan dari pendatang baru yang berani bertanya, "Mengapa kita selalu melakukannya dengan cara ini?" Atau, "Bagaimana jika kita benar-benar menghilangkan langkah ini?" Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali dianggap bodoh atau naif oleh para veteran, tetapi justru pertanyaan-pertanyaan dasar itulah yang meruntuhkan status quo dan membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru. Seorang yang memilih untuk mengadopsi mindset bodoh adalah seorang pembelajar sejati yang percaya bahwa meskipun dia telah membaca puluhan buku, selalu ada perspektif baru atau penjelasan yang lebih sederhana dan lebih elegan yang mungkin dia lewatkan. Mereka memprioritaskan validasi pemahaman di atas validasi penampilan. Jika Anda ingin menjadi seorang master di bidang apapun, Anda harus bersedia kembali menjadi seorang murid secara berkala, mengosongkan cangkir Anda, dan bersiap untuk terlihat bodoh di mata orang lain yang sibuk mempertahankan gelar pintar mereka. Mindset bodoh yang kedua yang menjadi ciri khas para pelaku dan pembangun sejati adalah kecenderungan untuk bergerak cepat, mencoba hal-hal baru, dan menghasilkan karya nyata meskipun mereka tahu betul bahwa hasilnya akan jauh dari sempurna, bahkan mungkin memalukan pada awalnya. Ini disebut bias for action atau kecenderungan untuk bertindak. Di sisi lain spektrum, kita memiliki orang pintar, individu yang sangat cerdas, detail, dan perfeksionis yang terperangkap dalam apa yang disebut paralysis by analysis. Mereka mampu menyusun rencana aksi yang luar biasa rinci, memprediksi setiap kemungkinan masalah, dan menganalisis setiap data yang ada. Tetapi mereka tidak pernah mengambil langkah pertama. Mereka menunggu momen yang sempurna, sumber daya yang lengkap, atau pengetahuan yang 100% utuh yang tentu saja tidak pernah datang. Kepintaran mereka yang luar biasa, kemampuan mereka untuk melihat kompleksitas justru menjadi rantai yang mengikat mereka di tempat. Mereka takut bahwa produk pertama mereka akan diejek, bahwa kode pertama mereka akan memiliki bug, atau bahwa presentasi pertama mereka akan canggung. Kebodohan yang strategis, di sisi lain, mengabaikan ketakutan ini, orang yang memiliki bias for action beroperasi dengan asumsi, "Saya tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sampai saya mencobanya." Dan data terbaik datang dari tindakan, bukan dari pemikiran. Bagi mereka, kegagalan di tahap awal bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah minimum viable product (MVP) dari sebuah eksperimen, sebuah prototipe yang ditujukan untuk mengumpulkan feedback dunia nyata secepat mungkin. Dalam dunia yang bergerak dengan kecepatan eksponensial, nilai dari kecepatan mencoba jauh melebihi nilai dari kualitas yang sempurna di awal. Bayangkan dua orang. Satu menghabiskan 6 bulan untuk merancang produk yang sempurna, dan yang lain merilis produk yang buruk dalam 2 minggu, mendapatkan kritik pedas, memperbaikinya dalam 2 minggu berikutnya, dan mengulang proses itu berkali-kali. Pada akhir 6 bulan, orang pertama baru saja merilis versi 1.0 yang belum teruji di pasar. Orang kedua sudah merilis versi 12.0 yang telah dibentuk oleh interaksi dan umpan balik dari ratusan pengguna. Siapa yang lebih mungkin berhasil? Tentu saja yang kedua. Orang yang terlalu pintar seringkali beranggapan bahwa kesalahan harus dihindari di fase perencanaan. Orang yang bodoh tahu bahwa kesalahan adalah hasil yang tak terhindarkan dan paling berharga dari fase eksekusi. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran pasar, kebenaran operasional, atau kebenaran apapun adalah dengan melepaskan ide mereka ke lingkungan yang keras dan menerima benturan yang terjadi. Mereka tidak hanya berpikir tentang membangun jembatan. Mereka mengambil 2 potong kayu dan mulai menyeberangi sungai, bersedia jatuh di tengah jalan karena mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang mengajarkan mereka tentang kekuatan tarik, tekanan air, dan bahan yang benar-benar bekerja. Ini adalah esensi dari Lean Methodology dan Agile Development. Semua berakar pada kerelaan untuk terlihat bodoh dan tidak sempurna di awal, demi mendapatkan kecepatan pembelajaran yang tak tertandingi.
mindset bodoh. Yang ketiga, dan mungkin yang paling penting adalah kemampuan untuk secara emosional dan intelektual melepaskan diri dari hasil buruk atau kegagalan dan melihatnya bukan sebagai hukuman atas ketidakmampuan, melainkan sebagai umpan balik data yang berharga dan tidak ternilai harganya. Ini adalah inti dari growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck. Bagi seseorang yang berpegang pada fixed mindset, yang menganggap kecerdasan dan kemampuan adalah sifat tetap, kegagalan adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa saya memang bodoh atau saya tidak punya bakat. Reaksi mereka adalah defensif, menyalahkan faktor eksternal, atau menyerah sama sekali demi melindungi identitas pintar mereka. Disinilah letak perbedaan krusial dengan orang yang mengadopsi mindset bodoh yang strategis. Ketika mereka gagal, mereka tidak bertanya, "Mengapa saya gagal?" Ini pertanyaan yang berfokus pada diri sendiri, ego, melainkan apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini. Pertanyaan yang berfokus pada proses data. Mereka melihat proyek yang gagal, ide yang ditolak, atau bisnis yang bangkrut sebagai case study yang didanai dengan biaya waktu, uang, dan tenaga mereka sendiri. Mereka adalah seorang ilmuwan di laboratorium kehidupan, di mana setiap percobaan yang salah membawa mereka satu langkah lebih dekat kepada formula yang benar. Ini adalah kebodohan yang berani, yang melihat rasa malu sesaat sebagai harga tiket untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak bisa dibeli atau dipelajari dari buku teks manapun. Karena itu adalah pengetahuan yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman langsung dan menyakitkan. Tidak hanya kegagalan, tetapi juga penerimaan kritik, terutama kritik yang pahit, jujur, dan menyakitkan, adalah hallmark dari mindset bodoh yang produktif. Orang yang pintar seringkali mengelilingi dirinya dengan yes man atau orang yang hanya memberikan pujian karena ego mereka tidak sanggup menerima masukan yang meruntuhkan pandangan positif mereka tentang diri sendiri. Kritik dianggap sebagai serangan personal dan otak mereka segera mengaktifkan mekanisme pertahanan untuk menangkis masukan tersebut. Sebaliknya, orang yang menganggap dirinya bodoh atau setidaknya bersedia untuk belajar melihat kritik, terutama kritik yang keras dan terperinci sebagai hadiah gratis. Mereka menyadari bahwa orang yang meluangkan waktu untuk mengkritik pekerjaan mereka secara detail sebenarnya telah berinvestasi dalam perkembangan mereka. Mereka mematikan ego dan mengaktifkan mode analisis. Apakah masukan ini valid? Bisakah saya menggunakan ini untuk menjadi lebih baik? Menerima dan memproses kritik yang menyakitkan membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Sebuah kerendahan hati yang membuat Anda bersedia untuk sementara waktu terlihat kurang kompeten demi menjadi kompeten secara permanen di masa depan. Kita harus memahami bahwa ego adalah musuh perkembangan yang paling licik. Dan salah satu cara tercepat untuk membunuhnya adalah dengan secara aktif mencari dan menyambut masukan yang mengonfrontasi kelemahan kita, bukan yang mengonfirmasi kekuatan kita. Dengan mindset ini, setiap kritik, setiap penolakan, setiap kegagalan tidak lagi menjadi momok yang harus dihindari, melainkan menjadi batu loncatan yang tak ternilai harganya dalam perjalanan menuju penguasaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Kita telah melihat bahwa di balik label yang menakutkan, label bodoh, tersembunyi 3 pilar utama dari perkembangan diri yang autentik: kerendahan hati intelektual, kecepatan bertindak, dan resiliensi emosional. Mindset orang yang berkembang bukanlah tentang memiliki jawaban untuk segalanya, melainkan tentang memiliki keberanian untuk mengakui ketidaktahuan, kemauan untuk bertindak tanpa kepastian, dan kemampuan untuk memproses kegagalan tanpa kehancuran. Kepintaran yang sejati pada akhirnya adalah hasil dari proses berulang yang melibatkan banyak kesalahan, pertanyaan elementer, dan inisiasi yang canggung. Jadi, tantangan saya untuk Anda hari ini sangat sederhana namun mendalam. Adopsi satu kebodohan strategis hari ini. Lakukan satu hal yang membuat Anda berisiko terlihat bodoh di mata orang lain. Entah itu bertanya tentang dasar-dasar yang Anda ragukan di kantor atau merilis prototipe ide yang baru 30% selesai. Jangan biarkan ego Anda menahan potensi pertumbuhan Anda. Mulai sekarang, ganti ambisi untuk terlihat pintar dengan ambisi untuk menjadi lebih baik. Jika konten ini membuka mata Anda dan memberikan perspektif baru, berikan like pada video ini dan yang paling penting, di kolom komentar di bawah, tuliskan,
Satu kebodohan strategis, apa yang akan saya lakukan hari ini untuk maju? Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang mungkin juga terjebak dalam jebakan paralisis by analysis. Dan mari kita bangun komunitas yang berani terlihat bodoh demi menjadi luar biasa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.